Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa bareng sama Mas Teh lagi di Big Tulus Official ya. Alhamdulillah Mas Tulus bisa nemenin kalian lagi meskipun ini syutingnya udah setengah 8 guys. Setengah 8 malam ini Mas Tulus sudah prepare untuk jalan kerja sebetulnya. Jadi ada acara 17-an yang memang harus Mas Tulus hadiri hari ini. Dan memang itu job lama. Mas Tulus pikir nggak jadi, ternyata jadi. Jadi ya mendadak harus gimana, habis sholat isya langsung cepet-cepet aja langsung mau jalan. Dan mohon maaf sebelumnya, mungkin video ini tak tayang malam hari ini atau tayang besok Mas Tulus nggak tahu. Tapi Mas Tulus sempatkan syuting dulu karena Mas Tulus untuk sampai di lokasi itu nanti dari jam 9 harus sudah sampai di lokasi ya. Jadi masih ada waktu untuk syuting. Kalau bisa diupload sebentar. Nanti kalau tidak, mungkin nggak ada bumper in, nggak ada bumper out ya, langsung tayang begitu aja. Atau kalau nggak sekarang mungkin akan tayang besok. Jadi Mas Tulus minta maaf sebelumnya kalau hari ini nggak ada vlog, karena kegiatan padat sekali saudaraku. Hari ini di gangnya Mas Tulus itu mengadakan ya perlombaan kecil-kecilan untuk anak-anak gitu ya. Perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sekali lagi dirgahayu NKRI, semoga segera pulih, segera membaik dengan kondisi seperti sedia kala. Amin. Dan warga negaranya atau masyarakat tetap diberikan kesehatan selalu, diberikan kesejahteraan yang maksimal tentunya ya. Ketemu sama Mas di kesempatan malam hari ini di edisi ke-17 Agustus 2021. Wow, suasananya agak penuh dengan rasa-rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Maaf kalau Mas Tulus agak menor ya, karena memang sudah prepare buat jalan. Jujur tinggal pakai sepatu tuh terus jalan gitu aja. Jadi memang sengaja mempersiapkan waktu, menyisihkan waktu untuk kalau memang bisa saya tayangkan malam ini, akan saya tayangkan malam ini. Jadi minta maaf sebelumnya kalau misalnya toh tayang malam ini mungkin akan sedikit lebih malam daripada sebelumnya, atau mungkin ditayangkan besok. Intinya di situ ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman selalu setia menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus. Untuk yang baru banget gabung atau baru banget join di videonya Mas Tulus, boleh untuk simak video-video terbaru Mas Tulus dengan cara dipencet tombol subscribe, kemudian hidup tombol loncengnya juga. Untuk teman-teman yang mungkin sering banget balik-balik ke sini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya terlebih dahulu ya. Dan untuk itu kalau misalnya penting, kalau misalnya ada info menarik, boleh dibantu share juga. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Di kesempatan malam hari ini, aduh, sebetulnya pengen banget dari pagi tuh pengen bikin gitu ya. Tapi dari pagi itu kebetulan tadi malam kami ada sedikit sedekahan. Saya ada sedikit sedekahan bareng sama teman-teman di sini dalam rangka 17 Agustus itu, kirim doa juga untuk saudara-saudara kita, kemudian untuk para pahlawan khususnya ya. Dan terus bangunnya itu aku tidurnya agak sedikit terlalu mepet. Jadi bangunnya setelah sholat subuh, aku tidur lagi, bangunnya kesiangan tadi. Dan ternyata bangun siang sudah rame, ada musik-musik juga guys. Jadi nggak bisa syuting. Intinya pokoknya Mas Tulus minta maaf, hari ini nggak ada waktu untuk syuting. Makanya ini disempet-sempetin ini demi kalian ya, demi kecintaanku terhadap kalian. Dan memang ada sesuatu yang memang Mas Tulus lihat dan sepertinya harus Mas Tulus sampaikan gitu loh. Makanya agak sedikit, hari ini aja yang kirim minyak bidara aku cancel semua. Jadi yang pesan minyak bidara karena hari ini nggak bisa pick up, karena depan itu ditutup ya teman-teman, karena untuk lomba. Jadi kami nggak bisa pick up paket. Jadi untuk pengiriman minyak bidara hari ini di cancel. Aku minta maaf ya teman-teman. Jadi mungkin baru besok baru bisa di pick up. Oke? Untuk yang sudah pesan minyak bidara, terima kasih banyak. Untuk yang belum mau pesan, gimana caranya? Langsung DM di Big Tulus WhatsApp ya. Caranya klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp yang 0857 itu khusus untuk pemesanan minyak bidara. Pokoknya baca aja yang ada di deskripsi, pasti ada petunjuknya di situ ya. Langsung ketik nama, alamat, nomor HP. Harganya 180.000. Khasiatnya sudah Mas Tulus jelaskan di video-video sebelumnya, monggo disimak dulu. Dan teman-teman yang sudah bersedekah juga terima kasih banyak. Masih berlanjut terus, alhamdulillah, terus nambah sedikit tapi banyak. Jadi banyak maksudnya, sedikit jadi bukit. Terima kasih banyak. Sekali lagi semoga amal ibadah jenengan diterima sama Allah, dan juga Allah lipat gandakan ganti dengan rezeki, kesehatan, kemudian dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, Mas Tulus pengen berdoa sedikit. Mudah-mudahan Allah terima doanya Mas Tulus malam hari ini ya, buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi tidak baik. Oke? Yuk bareng-bareng doanya teman-teman, bantu amin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, Engkau Maha Penyembuh ya Allah, Engkau Maha di atas segala maha ya Allah. Untuk hamba-hambamu atau untuk siapapun yang lagi nonton video ini ya Allah, sama yang sedang menyaksikan atau mendengarkan suara saya ya Allah, atas izin
izin-Mu atas kehendak-Mu untuk saat ini yang mungkin sedang dalam kondisi sakit karena virus COVID ataupun sakit karena apapun ya Allah, atas kehendak-Mu, atas izin-Mu semoga Engkau angkat sakitnya ya Allah, amin. Untuk saudaraku yang lagi nonton video ini ya Allah, yang mungkin saat ini sedang susah rezeki, belum dilancarkan rezekinya, semoga segera Engkau lancarkan rezeki mereka ya Allah, amin. Untuk yang belum bekerja ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah, amin. Untuk yang lagi nonton video ini ya Allah, siapapun mereka yang sedang susah jodohnya, terseret jodohnya, semoga lekas Kau pertemukan dengan jodoh terbaiknya ya Allah, amin. Kemudian untuk mereka yang saat ini sedang dalam kondisi sudah bekerja, sudah mapan, tetapkan rezeki yang berkah barokah untuknya ya Allah, sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas juga hari ini, Mas Tulus memang pengen sedikit membahas seperti yang di judul. Jadi mungkin judulnya agak sedikit mengerikan, asik. Jadi Mas Tulus pengen ngasih waktu buat kita semua, buat teman-teman semua untuk menghargai dan juga mengenang jasa pahlawan. Baiknya kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk seluruh para pahlawan-pahlawan kita, apapun agamanya, apapun sukunya, mereka yang sudah membela negara kita dan menjadikan kita lebih mudah saat ini. Jadi Mas Tulus akan pandu untuk mengheningkan cipta sembari kita membaca surat Al-Fatihah atau sesuai dengan agamanya, dengan masing-masing ya. Mengheningkan cipta dimulai. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga para pahlawan kita termasuk orang-orang pilihan yang Allah tempatkan di sisi terbaiknya, kemudian diampuni segala dosanya dan seluruh keluarganya insya Allah dimuliakan sama Allah, amin. Oke, Mas Tulus tuh pengen bahas ini kenapa? Karena ya mudah-mudahan Mas Tulus gak dibilang ngedabrus lagi ya. Jadi di malam 17 Agustus itu kan memang aku kebetulan ada kiriman speaker dari subscriber tuh yang ini nih. Nih ya, ini jadi ada kiriman speaker dari subscriber aku, bukan subscriber sebetulnya, dari followers aku di aplikasi ya, di aplikasi live streaming, dan aku dapat kiriman speaker. Terus Kak Selvi kan sama aku juga emang hobi nyanyi ya buat ngilangin stres. Jadi kami memutuskan malam hari itu tanggal 17, rencananya adalah tanggal 17 malam, tapi kami gelarnya adalah di tanggal 16 rencananya, tapi karena ya udah kita melek yuk katanya, kita terus sedekah, kita makan-makan sekaligus kita karaokean nanti malam gitu ya. Dan di malam 16 itu, di malam 17 atau di tanggal 16 Agustus kami kemarin tepatnya ya makan seadanya, maksudnya bikin sambal sama ikan bakar gitu-gitu, sosis, terus ada jagung, singkong dan lain sebagainya. Jadi kami itu hanya menggelar itu. Kemudian karena terlalu lelah mungkin, jadi Mas Tulus tidur sebentar, ngeliep sebentar. Setelah ngeliep bangun sekitar jam setengah 12 itu pun baru pada bubar. Jam 11 mereka baru pada bubar. Karena Mas Tulus geletak tuh, Mas Tulus ngeliap sampai setengah 12. Dan itu kan di teman-teman di rumah juga rame ya. Para komunitas game Pogo juga pada datang kemarin. Jadi kayak aku tuh tidur, terus aku tuh kebangun. Kebetulan ada teman gue di sampingnya lagi pada main game. Lu pada denger gak sih ada yang nangis, teriak-teriakan, kesakitan segala macam gitu ya. Dan anehnya waktu tidur itu saya sudah mengeluarkan air mata kan, makanya saya ditegur sama teman saya kan, lu nguap apa emang lu nangis, katanya. Lah kenapa? Itu bantal basah sama air mata lu, apa lu ngiler? Enggak, ternyata setelah aku cek itu, setelah saya cek bukan dari mulut, teman-teman minta maaf ya, tapi real dari mata. Dan karena mungkin dia takut kali ya, kok tidur kok bisa nangis gitu loh, pikir dia sering bangun. Itu saya nanya sama dia, guys, lu pada denger gak sih ada suara orang nangis? Dan memang ketika saya menangis itu, saya dibangun itu saya udah nangis. Dan saya tuh ngomongnya juga sambil kayak keseduh-seduh gitu ya. Memang saya tuh nangis, betul-betul nangis. Kenapa ya, kayak bisa pikir kenapa ini saya nangis, saya juga nggak tahu kenapa. Terus saya dengar itu suara lambat laun, itu suara yang nangis, tapi banyak sekali saya dengar suara orang menangis. Itu tuh kayak yang sakit, yang luar biasa, sakit banget yang saya rasakan. Ini kenapa, ini ada apa, kata saya. Tuh sampai merinding loh coy aku ngomongin coy. Jadi apa ya teman-teman, di tadi malam itu aku kayak dikasih gambaran residu energi ketika masa-masa perjuangan pada waktu itu. Jadi kemudian waktu sih aku sempat diam dulu sama teman-temanku. Mereka juga main game langsung diam. Serius lu jangan bercanda. Dan mereka sudah pada tahu kalau aku memang punya sedikit kemampuan itu kan. Jadi kayak, ya udah, kenapa sih, lo ada masalah apa? Enggak, gue tuh nggak tahu gue nangisnya kenapa gitu loh. Dan
Setelah aku telisik lagi, kemudian aku ambil wudhu, aku apa ya istilahnya itu, mencari tahu lah ya istilahnya begitu. Aku cari tahu dan aku janji langsung yang, residu energi soal perjuangan masyarakat kita dulu, para pahlawan kita dulu itu kelihatan banget di matanya Mas Tulus. Dan itu, wih, jiwa nasionalku tuh, nasionalismeku tuh kayak langsung yang menggebu-gebu, kayak yang, aduh, wah, gimana ini rasanya, apa yang harus saya lakukan, kenapa sih saya ngelihat ini, dan apa sih sebetulnya gitu loh. Dan aku minta izin sama Allah untuk menarik satu sosok yang aku dengar dari residu energi tadi. Sebenarnya bukan residu energi ternyata saudaraku, bukan residu energi, tapi ternyata di sebuah alam lain selain alam nyata tuh memang sedang ada itu penggambaran rasa duka cita mereka, para korin dari para pahlawan kita yang baik yang sudah dikenali ataupun tidak. Ternyata saudaraku, ternyata ya, aku baru tahu dari sosok yang aku minta izin sama Allah ini. Karena aku sangat penasaran, ya Allah, aku minta izin sama Engkau ya Allah, mohon hadirkan satu sosok supaya bisa saya ajak ngobrol. Maksudnya apa, kenapa saya dikasih gambaran seperti ini. Ternyata setelah saya izin sama Allah, Allah bantu saya, kemudian saya bisa ngobrol dengan satu sosok. Maaf sebelumnya saya nggak bisa sebutkan sosoknya. Dan sekali lagi ini bukan pahlawan kita yang sesungguhnya, tapi ini hanya korin ataupun pengikut tubuh semasa beliau masih sehat, masih ketika ini. Dan saya bertanya, ada apa? Kenapa saya diberikan gambaran seperti ini dengan adanya suara jenengan, kemudian ada residu energi yang saya rasakan. Apa sebetulnya yang ingin Anda sampaikan ke saya, kok ngasih gambaran saya seperti ini? Rasanya kayak gimana sih guys? Nelongso, sedih, yang sedih banget gitu loh, yang aduh rasanya tuh kayak diiris-iris gitu loh badan kita tuh, kayak hati kita tuh dengernya kayak yang amit jombai ya, mungkin kayak gitu kali suara orang kesakitan di neraka. Tapi ini tidak seperti itu, ini lebih kayak orang tuh yang kayak suara tembakan, suara ledakan kayak gitu-gitu kan. Jadi saya tuh kayak dengar orang tembak terus nangis, sakit. Masya Allah, kalau digambarkan nih kayak nonton film kan loh guys, film Lubang Buaya zaman biyen, film dokumenter yang real, yang itulah ngeri banget lah pokoknya. Dan di situ saya minta izin sama Allah, kemudian Allah mengizinkan, saya cari tahu dan ada satu sosok yang istilahnya itu memang dia diizinkan sama Allah untuk memberikan saya informasi. Dan saya cari tahu jenengan siapa. Ternyata beliau adalah sosok korin dari jadi pangkatnya pada masa itu adalah dia jenderal ya. Jadi dia tidak bisa, atau dia tidak mengizinkan saya menyebutkan namanya. Dia hanya ingin meminta saya untuk menyampaikan pesan apa yang dia sampaikan. Saya bertanya, kenapa Anda memberikan gambaran saya seperti ini? Jawaban dia adalah, ya kamu yang bisa merasakan rasanya jadi kami ketika kami melihat keadaan sekarang gitu loh. Jadi mereka tuh betul-betul sangat kecewa dengan pemerintahan kita. Aku nggak ngerti ya teman-teman. Jadi ada kebijakan-kebijakan apa yang mereka buat atau yang mungkin istilah kata itu mereka tidak setuju dengan keputusan pemerintah sekarang, atau mereka tidak menyukai dengan adanya keputusan-keputusan tertentu yang mereka buat gitu loh, yang pemerintah sekarang buat. Dan saya tanya, kenapa harus ngasih gambaran saya seperti itu gitu loh? Sakit, sedih, dengernya tuh tersayat, kata saya. Saya nggak bisa ngelakuin apa-apa soalnya selain mendoakan kalian, saya bilang kan gitu. Terus dengan tegas dia bilang, karena kamu yang bisa merasakan apa yang kami rasakan. Jadi itu adalah rasa kami, itu adalah perwujudan dari apa yang sedang kami rasakan saat ini. Si jenderal ini adalah sosok yang tidak diketahui sama siapapun, tapi dia adalah sosok yang luar biasa. Dia adalah sosok yang waktu itu sebetulnya dia kompeten di bidangnya, kemudian luar biasa jiwa kepemimpinannya, tapi tidak diakui sama negara katanya. Jadi yang saya baru tahu adalah, aku merinding loh guys, demi Allah, Jadi ternyata banyak para pahlawan kita yang sudah mendahului kita, yang membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada waktu lalu, itu tidak diakui sama negara dan tidak dikenal sama orang. Padahal mereka orang-orang yang di bidangnya, dan itu jumlahnya banyak sekali, dari berbagai macam suku, dari daerah, macam-macam agamanya. Dan beliau ini memberi gambaran kalau kami aja memperjuangkan kalian, gak kalian
apa ibarat kata itu, kami itu memperjuangkan negara kami dengan rasa nasionalisme, dengan jiwa patriot yang tinggi. Tanpa kalian kenang itu nggak masalah. Tanpa kalian pikirkan kalau kami pernah ada pada waktu itu. Kami hanya diam. Kami hanya mengiyakan. Oh iya, nggak apa-apa demi anak cucu kami. Itu tujuan mereka, itu harapan mereka. Tapi dengan perjuangan yang justru tidak dihargai sama kalian, yang kalian tidak memahami atau mengenal, sebetulnya mereka tidak keberatan, sama sekali tidak keberatan, karena mereka betul-betul berjuang memang dari hati, dari jiwanya. Mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Dan yang dituntut sebetulnya bukan soal mereka tidak dikenal, soal mereka yang tidak dihargai atau tidak. Jadi mereka tuh dikuburkan di satu liang lahat, yang ada juga yang dicemplungin ke sumur, ya mungkin lubang buaya atau apa, saya nggak tahu ya teman-teman. Jadi beliau itu ngasih gambaran tuh macam-macam guys, yang ada yang dibunuh kemudian dibuang di kali dan sampai sekarang nggak diketahui sama keluarganya. Coba kalian bayangkan, pejuang-pejuang kita di masa lalu sebetulnya mereka adalah pahlawan negara. Mereka adalah pahlawan negara, di mana mereka itu justru ada sebagian yang tidak diakui. Aku juga kaget ketika aku dengar, oh jadi pada masa dulu itu ada, maksud saya, yang saya maksud ini bukan berarti mereka rakyat biasa ikut berjuang ya teman-teman, tapi memang orang-orang berkompeten yang tidak diketahui kondisi meninggalnya, kemudian meninggalnya kenapa, di mana mereka meninggal, mereka nggak diketahui sama siapapun. Tapi sekali lagi, mereka tidak menuntut itu, tapi mereka sangat sedih dengan keadaan yang sekarang, sangat-sangat sedih. Aku nggak secara detail sih menerima sinyal dari dia atau dari beliau itu mengatakan kalau pemimpin ini salah, pemimpinan ini salah, atau pemimpinan ini salah. Tidak, dia tidak mengklaim satu nama, dia tidak mengklaim presiden, dia tidak mengklaim wali kota dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia sangat sedih dengan kegaduhan-kegaduhan yang terjadi, di mana isinya pemerintah kita katanya, konon ini menurut beliau loh ya, bukan saya nggak paham dalam dunia politik. Beliau mengatakan kalau saat ini negara kita sedang dikuasai orang-orang serakah. Saya nggak bilang yang serakah itu presiden, saya nggak bilang yang serakah itu siapa, tapi maksudnya ada beberapa pimpinan-pimpinan atau yang ada di pemerintahan kita ini sekarang dalam kondisi yang sangat serakah sekali dengan harta. Luar biasa. Ada yang lagi ngejer. Aku yang sempat aku fokuskan adalah ini, beliau menyampaikan ada satu orang yang sekarang lagi ngejer banget pengen jadi sesuatu. Aku sih nggak ngerti ya, maksudnya sinyalnya tidak bisa saya terima dengan baik, karena jujur saya tuh tidak suka berbicara soal politik. Saya tidak politis sama sekali. Saya tidak suka membicarakan politikus-politikus. Saya nggak suka. Bukan nggak suka dan suka juga saya nggak paham. Jadi saya nggak ngerti. Dan di sisi ini beliau mengatakan ada satu sosok nanti yang akan nonjol banget, pengen jadi pimpinan, pengen jadi orang besar. Sosok ini saya nggak tahu siapa, saya nggak ngerti siapa. Jadi sosok-sosok itulah yang membuat mereka tuh sedih sekarang. Jadi satu, mereka sedih karena anak cucunya saat ini sedang diperjuangkan, dilanda sama virus. Mereka juga merasakan kesedihan teman-teman. Mereka juga, ya Allah mau gimana lagi sih ini, mau sampai kapan sih anak cucu saya ngalamin begini. Jadi jujur, saya sangat bangga dengan rasa nasionalisme mereka. Saya bangga sekali. Mereka tidak punya dendam sedikit pun, atau istilahnya tuh mereka nggak nggih. Mereka itu tidak punya rasa yang marah ketika, ya lu gimana sih lu memperjuangkan orang tapi tiba-tiba lu terbunuh dan lu nggak dihargai, atau lu nggak dianggap, atau lu nggak dikenal. Padahal orang yang itu termasuk orang yang istilahnya tuh kompeten di bidang itu gitu loh. Dan mereka nggak menuntut itu. Saya nggak nuntut apa-apa. Saya cuma pengen pemerintah ini atau pemegang kekuasaan ini jujur sejujur-jujurnya. Karena banyak kekuasaan yang dialihgunakan, yang disalahgunakan, sehingga mereka tuh kayak nangis. Saya pikir nangisnya tuh kesakitan. Sudah saya dikasih gambaran ketika mereka berjuang, di sisi lain saya merasakan kesakitan yang luar biasa. Mereka tuh ternyata sangat sedih teman-teman. Mereka tuh sedih sekali dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini, dengan kondisi negara kita yang lagi gonjang-ganjing karena virus, kemudian lagi banyak pemerintah-pemerintah kita yang menyalahi aturan atau memanfaatkan kekuasaan, atau menyalahi ibarat kata tuh ya kewenangan dia gitu loh, sebagai seseorang yang harus melakukan ini, tapi kenapa mereka tidak melakukan ini tapi justru melanggar itu. Kemudian rasa serakah ini yang mereka sangat sakitkan. Mereka tuh sakit sekali ketika melihat, hey, sesuatu yang gue perjuangkan gitu loh, sesuatu yang saya perjuangkan dengan begitu hebatnya, tapi kalian lukai, kalian kotori dengan sifat-sifat kotor kalian gitu loh. Ini yang bagi saya sih
terlalu dramatis ya ketika dia cerita itu, sampai yang dia nangis. Ketika saya dengarkan juga, saya tuh kayak yang aduh, rasanya tuh kayak sakit sekali. Saya tanya, jenengan termasuk orang yang tidak dikenal kah? Jawaban dia iya. Seperti yang Mas Tulus bilang, dia adalah seorang jenderal besar yang tidak diketahui meninggalnya di mana dan tidak tercatat sebagai seorang pahlawan. Jadi sebetulnya ya menurut saya sih semua pejuang pada waktu itu semuanya pahlawan menurut saya, karena mereka memperjuangkan kita. Dan aku sih sempat yang ya kaget juga, ternyata mereka itu juga terkoreksi dengan para leluhur-leluhur kita yang ada di Indonesia. Jadi para pejuang kita saat ini juga sedang dalam kondisi yang prihatin sekali di alam sana. Bukan prihatin apa-apa, mereka sangat jarang sekali dikenang. Mereka sangat jarang sekali diurusi sama keluarganya dengan dikirimkan doa dan lain sebagainya. Hanya setiap 17 Agustus mereka dikenang, tapi itu namanya doanya sapu jagat, tidak dikhususkan dengan sesuatu titik gitu ya. Dan sebetulnya doa yang bisa lebih mereka terima adalah doa dari anak-anak mereka, penerus-penerus mereka sebetulnya. Cuma sayangnya penerus mereka juga tidak mengetahui kalau ternyata anggota keluarganya itu adalah seorang pahlawan di masa lalu. Jadi ketika untuk mencari itu sesuatu hal mustahil ya, karena ketika dicari jalurnya itu sudah pasti banyak, jumlahnya tidak sedikit, ribuan. Dan ketika dicari jalurnya atau garis keturunannya juga nggak gampang, nggak mudah seperti halnya kita balikin telapak tangan terus ketemu. Jadi mereka menyedihkan hal itu. Satu saja yang mereka sangat sedihkan, kondisi negara kita, pemimpin-pemimpin kita yang mereka keluhkan. Saya tidak tertuju dengan satu pimpinan, sebut presiden atau sebut wali kota dan sebagainya. Saya tidak terfokus dengan itu, tapi beliau menyampaikan, leiso saya pesan sama jenengan, tolong sampaikan kepada maksudnya penerus-penerus saya, anggaplah itu pesan dari leluhur kita, kalau ini sudah waktunya kita untuk mawas diri. Dan betul, menyambung dengan apa yang sampaikan. Bulan ini adalah bulan karma kalau menurut mereka. Dan aku sempat tanya, di tanggal 16 itu guys, panasnya, hawanya itu beda daripada biasanya. Aku komunikasi sekaligus aku bertanya, apakah hawa-hawa panas yang terjadi beberapa hari sebelum tanggal 17 Agustus ini, apakah termasuk gambaran residu energi yang saya terima dari kalian-kalian yang saat ini sedang merasa kecewa dengan penerus kalian? Jawaban mereka iya. Angin, ngerasain nggak guys? Angin kenceng, tapi panas ya, nauzubillah. Kemudian kondisi kita yang agak sedikit tidak baik dan lain sebagainya. Wah, itu sesuatu yang sedikit kita harus rasakan sebetulnya. Cuma kita nggak memahami. Dan ternyata angin, kemudian cuaca, rasa dan juga hawa itu adalah termasuk gambaran dari rasa panas mereka ketika melihat ya manusia-manusia hebat, manusia terpilih yang diberikan kekuasaan, tapi justru memanfaatkan atau mengalihfungsikan kekuasaannya. Real, mereka tidak berpesan ke saya untuk lebih ke protokol kesehatan dan sebagainya. Tidak, mereka tidak memesan itu ke saya. Mereka real berpesan ke saya, Mas Tulus, aku pengen pesan sama jenengan tuh disampaikan kepada para penerus saya. Mawas diri, hati-hati. Dan sama lagi pesannya mereka, alam akan segera murka ketika mereka tidak bisa memahami itu. Sorry, ngapunten. Ada batasan, nggak bisa Mas Tulus tembus, sorry. Jadi mereka mengatakan ketika nanti jenengan tidak bisa mengontrol segala sesuatunya, alam ini akan sangat murka. Jadi mereka mengingatkan kita, bukan berarti mereka tuh marah dengan kita, tidak. Mereka kecewa, mereka tuh hanya sedih. Mereka tidak marah, mereka tidak menyebabkan alam ini marah. Mereka tidak, justru mereka sedang mengingatkan kita supaya kita takut kepada Allah, kemudian supaya kita tidak terlalu tidak bisa mengontrol diri kita gitu loh. Supaya kita tuh lebih bisa mawas diri, supaya kita tuh lebih bisa waspada untuk mengurangi kegiatan-kegiatan buruk supaya alam ini gak marah. Kalau ada alam marah, kemudian ada bencana alam, ada musibah, yang sakit siapa? Yang terkena dampaknya siapa? Masyarakat kita, garis keturunan beliau-beliau itu, atau penerusnya beliau-beliau itu. Kenapa beliau memberikan gambaran kepada saya? Saya rasa karena beliau juga berpesan ke saya. Bukan hanya Mas Tulus yang saya kasih pesan,
Jadi ada beberapa anak indigo yang punya kemampuan khusus yang mereka berikan gambaran yang sama. Kita lihat nanti ada beberapa anak indigo nggak yang bakal ngangkat cerita ini. Tapi menurut saya dia sih menyampaikan kalau ada beberapa orang yang ikut diberikan pesan ini, bukan hanya saya. Jadi ya mungkin nanti bisa membantu Mas Tulus untuk menyampaikan, karena Mas Tulus channelnya masih kecil ya. Jadi ketika didengar orang pun mungkin agak sedikit lebih channel apa sih. Jadi sedikit yang akan menyimak. Mudah-mudahan nanti yang sudah diberikan pesan-pesan ini segera mengetahui, kemudian bisa menyimak apa sih sebetulnya pesannya, apa sih yang disampaikan. Dan kita sebagai penerus, sekali lagi teman-teman, hanya tinggal meneruskan perjuangan. Jadi ayo kita ingatkan pemerintah kita bantu dengan apa? Apa kita kritik, apa kita demo? Mungkin tidak terlalu seperti itu karena kondisinya sedang COVID ya. Jadi kita doa, minta sama Allah supaya Allah menyadarkan para pemimpin kita untuk tidak terlalu serakah, untuk tidak mengalihfungsikan kekuasaan, untuk tidak memperkaya diri sendiri, kemudian supaya Allah juga menyadarkan mereka untuk apa? Untuk supaya alam ini tidak marah, supaya alam tidak beramarah, alam tidak bergejolak, dan tidak ada musibah ataupun bencana yang terjadi di Indonesia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan doa dari harapan kita semua diijabah sama Allah. Jangan lupa teman-teman, selain berdoa untuk para leluhur, para pahlawan juga disebut bareng aja. Jadi disapu jagatin juga nggak apa-apa, karena kita nggak pernah tahu toh satu sama lain. Jadi doanya disapu jagat aja, jangan lupa di situ. Dan semoga apa yang Mas Tulus sampaikan malam hari ini bisa menambah wawasan buat kita juga, dan menambah sesuatu, apa ya, istilah kata tuh pengetahuan baru. Oh ternyata ya aku juga baru tahu kalau ada banyak pahlawan-pahlawan kita yang tidak terdata, istilahnya seperti itu. Dan ini bukan sesuatu yang kecil, ini sesuatu yang besar. Dan ya jasa mereka tuh bukan sesuatu yang ecek-ecek. Mereka melakukan sesuatu dengan real dari hati, dan mereka berjuang untuk kita. Bukan berarti tidak menghargai, tapi ya namanya pada waktu itu. Dan Allah sudah menghendaki seperti ini. Mereka tidak berat hati, mereka tidak marah, mereka tidak dendam. Mereka hanya kecewa dan sedih ketika melihat cara pemimpin kita nih kenapa seperti ini. Entah yang di Indonesia ini, maksud saya gini, entah yang pusat, entah yang daerah, saya juga tidak paham. Tapi intinya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semua. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah mengijabah apa yang kita doakan, menerima pahalanya, kemudian disampaikan kepada para almarhumah yang sudah membantu berjuang pada masa lalu. Kemudian juga mudah-mudahan kita, saya, dan jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, dari penyakit, bencana, musibah, dan juga bala. Dan mudah-mudahan kita aminkan lagi, mudah-mudahan Allah segera menyingkirkan corona dari Indonesia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Mas Tulus harus kerja guys, sudah jam 8 malam ya. Mas Tulus harus berangkat kerja dulu karena takutnya aku nyanyi di Pekayon sih, takutnya atau telat atau nggak tepat waktu, nanti nggak enak sama yang punya acara. Oke, Mas Tulus mengatur, terima kasih banyak. Kalau punya kritikan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_pp2. Maaf yang sebesar-besarnya kalau videonya mungkin tayang apa adanya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, 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 merdeka. Salam rahayu. Assalamualaikum.